kamu lihat bahwa pergaulanmu ini terus tidak selalu mendorong kamu untuk berkembang, kamu lihat 5 tahun ke depan, 1 tahun ke depan, apa yang terjadi? Kalau Anda tahu Anda nggak mau seperti yang kamu lihat 5 tahun ke depan, 1 tahun ke depan, putuskan untuk move on. Yang kedua, makna daripada visi. Orang yang tidak punya visi akan cenderung kembali ke masa lalu. Orang yang tidak punya visi akan kembali kepada masa lalunya. Karena orang yang punya visi itu mau move on, mau maju, mau meninggalkan pahit dan kekecewaan. Tapi orang yang tidak punya visi, dia berputar pada porsi yang sama. Dia masih ngomongin orang yang sama. Dia masih jatuh bangun di dosa yang sama. Coba cross check. Apakah selama ini kamu masih terikat di tempat yang sama atau tidak? Kalau kamu punya visi, pasti kamu tinggalkan ikatan kamu, belenggu kamu, kebodohan kamu. Harusnya ada growing, ada pertumbuhan, ada perubahan. Saya teringat ketika Petrus nyangkal Yesus 3 kali, kemudian ayam berkokok. Apa yang dilakukan sama Petrus? Karena dia lihat bahwa gurunya disalib. Dia kembali ke masa lalunya. Menjadi seorang nelayan yang notabene 3,5 tahun yang lalu dia sudah tinggalkan. Padahal dia udah biasa melayani orang. Dia kembali lagi menjadi seorang nelayan. Dan apa yang terjadi? Termasuk dengan Yohanes, termasuk dengan Andreas, termasuk dengan murid-murid yang lain. Karena gurunya sudah mati, kelihatannya udah gak ada visi lagi. Dia kembali lagi pada masa lalunya. Puji Tuhan, Yesus menyadarkan Petrus dan memelekkan mata Petrus. Gembalakanlah domba-domba. Di situ Petrus sadar bahwa aku bukan seorang nelayan, tapi aku penjala jiwa-jiwa. Saudara, saya rindu setiap saudara ini bisa move on untuk meninggalkan semua yang masih saudara simpan, sembunyikan, rasa pahit, kekecewaan, dengki, untuk kau bisa bergerak maju. Ada tanda-tanda kehidupan. Contoh, kalau Anda tahu bahwa Anda pergi ke Bali, saudara pegang tiket ke Bali, pasti Anda nggak mungkin stay di rumah terus. Walaupun Anda punya jadwal ke Bali di tanggal 21, 22 Januari, Anda pasti udah ninggalin rumah. Anda pasti udah packing barang. Anda udah persiapkan segala sesuatu, kamera, semua, baterai, power bank, dan lain sebagainya. Dan Anda udah meninggalkan rumah dan sudah ada di bandara. Begitu boarding 1 jam sebelumnya, Anda udah siap di tempat. Dan kemudian Anda ada di Bali. Kalau Anda nggak punya visi, Anda tetap di rumah. Sama halnya, mari kamu mau jadi apa 1 tahun ke depan? Kamu mau jadi apa 5 tahun ke depan? Kamu mau jadi apa 10 tahun ke depan? Kamu mau jadi apa 15 tahun ke depan? Kamu lihat, kalau pacaranmu begini terus, masih bermain-main dalam dosa, kamu lihat 5 tahun ke depan, bisa nggak tambah baik? Kalau kamu lihat bahwa pergaulanmu ini terus, tidak selalu mendorong kamu untuk berkembang, kamu lihat 5 tahun ke depan, 1 tahun ke depan, apa yang terjadi? Kalau Anda tahu Anda nggak mau seperti yang kamu lihat 5 tahun ke depan, 1 tahun ke depan, putuskan untuk move on. Saya punya teman baik di Australia. Kita full time sama-sama. Kita pelayanan sama-sama. Satu gereja. Kita bahkan selalu rekreasi sama-sama. Bahkan kalau kita retreat camp, maunya kita bersama-sama satu tempat tidur, satu kamar. Maksud saya, satu kamar. Lalu kemudian dia move kembali ke Indonesia. Dia tinggalkan Australia. Dia kecewa sama pemimpinnya. Dia kepahitan sama pemimpin gembalanya. Saya bilang, udah move on, kamu ampuni. Kemudian saya pulang ke Indonesia, ketemu lagi sama dia. Dia masih ngomongin gembalanya, keburukan gembalanya, kejelekan gembalanya. Lalu kemudian saya ketemu lagi tahun depan, dia masih jelekin gembalanya. Dia masih belum move on dan kepahitan sama gembalanya.
Kemudian saya bilang begini, kalau saya terus-terusan sama kamu gak pernah ngomong untuk meninggalkan, untuk tidak lagi ngomongin gembala kamu, gimana saya bisa move on ke depan? Saya seperti dipegangin, saya seperti ditarik sama kamu. Lalu kemudian saya putuskan untuk tidak lagi bergaul sama dia. Dan apa yang terjadi? Kita mulai daripada tegang terus, lebih baik saya lepasin dia. Saya lepasin dia, sudah tahu, saya lari lebih cepat dari sebelumnya, saya lompat lebih tinggi dari sebelumnya, saya justru lebih berkembang jauh. Dan dia berkata begini, kamu mulai sombong. Saya bilang, saya bukan sombong. Saya udah kasih tahu kamu berkali-kali untuk move on, tapi kamu gak move on. Tapi gara-gara kamu gak mau move on, saya setiap kali ketemu kamu masih ngomongin yang lalu-lalu. Daripada saya sakit hati sama gembala saya sudah ampuni, saya sudah selesai sama dia, saya lebih baik lepasin kamu supaya saya move. Impact Community Indonesia telah mengadakan 3 kali ibadah setiap hari Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan pukul 13 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading, lantai P3. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja.